Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami, yakni Turki Muda dan Utsmani Muda. Langsung masuk saja pada latar belakang. Turki memiliki sejarah yang sangat kuat dan bahkan pengaruh dan perkembangannya berpengaruh kepada negara-negara lain, terutama negara Indonesia sendiri. Turki sendiri pada saat itu suatu kerajaan yang bersistem absolut yang memiliki banyak liku-liku dan perjalanan panjang sehingga menjadi satu negara yang berkedaulatan yang dipimpin oleh setelah perang dunia kedua yang pimpinannya itu Mustafa Kemal Atatürk. Dalam perjalanannya ia banyak memperbarui Islam. Ada dua golongan di sini, yakni yang pertama itu golongan Utsmani Muda dan Turki Muda yang pemikiran tersebut sangat kritis terhadap pemikiran dunia barat. Oleh sebab itu kedua golongan ini ingin mengembangkan Islam lebih berkembang lagi, tidak pada tempatnya yang hanya tradisional saja. Kita masuk pada rumusan masalah apa itu golongan Utsmani Muda dan perjuangannya. Yang kedua, apa itu golongan Turki Muda dan perjuangannya. Kita masuk pada tujuannya agar kita mengetahui golongan Utsmani Muda dan perjuangannya, dan yang kedua agar kita mengetahui golongan Turki Muda dan perjuangannya. Kita masuk pada pembahasan, itu Utsmani Muda. Golongan intelektual kerajaan Utsmani yang menentang kekuasaan absolut sultan disebut dengan Utsmani Muda, yaitu Utsmaniler Yon Ottoman. Pemikiran pemuka Utsmani Muda lah ia mempengaruhi pembaharuan yang diadakan setelah zaman Tanzimat. Utsmani Muda ini adalah suatu perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865 Masehi. Ia bertujuan untuk menggulingkan sultan yang memerintah secara absolut kepada pemerintahan konstitusional. Menurut Niyazi Berkes, seorang guru besar Islamic Study di McGill University Kanada yang dikutip oleh DRHA Fakta Wibisono dalam bukunya Pemikiran Para Lokomotif Pembaharuan di Dunia Islam. Gerakan ini bermula atau muncul pada tahun 1865 Masehi
mereka mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan kerajaan yang secara absolut yang menginginkan pemerintahan secara konstitusional. Namun pada akhirnya sikap politik ini diketahui oleh kerajaan, diketahui oleh sultan, maka mereka lari ke Eropa untuk melanjutkan pemikiran-pemikirannya tersebut. Setelah Turki aman kembali, ia kembali untuk melanjutkan gerakan-gerakannya tersebut yang sempat tertunda dikarenakan sikap mereka diketahui oleh sultan. Gagasan-gagasan pemikiran Utsmani muda ini banyak berpengaruh pada Turki setelah pasca zaman Tanzimat. Pergaulan tokoh-tokoh Utsmani muda ini pada dunia barat yaitu Prancis dan Inggris yang memiliki paham liberal, menurut paham liberal dari Prancis dan Inggris. Utsmani muda ini mengambil melancarkan usahanya pada media massa, yaitu surat kabar dari Tasfir IFK itu gambaran pemikiran. Pendiri dari surat kabar ini ialah Ibrahim Sinansi Effendi, dan pada saat itu juga ia tertekan dengan sultan dan pada akhirnya digantikan oleh Nabi Kemal, salah satu golongan Utsmani muda tersebut. Setelah mengalami perjalanan yang sangat panjang dengan pemuka-pemuka kerajaan, maka pada tahun 1876 Masehi maka tercapailah perjuangannya untuk mengubah kekuasaan absolut kepada kekuasaan konstitusional. Akan tetapi Sultan Abdul Hamid II ini tertekan atas undang-undang tersebut, undang-undang konstitusional. Akhirnya Sultan tersebut membubarkan golongan Utsmani muda, dan disitulah berakhirnya golongan Utsmani muda sebagai pembaharuan dalam Islam. Kita masuk pada tokoh-tokoh pembaruan Islam Utsmani muda. Pertama, Zia Pasha. Zia Pasha lahir pada tahun 1825 Masehi di Istanbul dan meninggal pada tahun 1880 Masehi. Dia anak seorang pegawai di Bea Cukai Istanbul. Setelah ia menyelesaikan pelajaran sekolahnya di Sulaimania yang didirikan oleh Sultan Mahmud II, ini diangkat sebagai pemerintah selagi ia masih berusia muda atas usaha Mustafa Rashid Pasha. Pada tahun 1854 Masehi ia diangkat menjadi sekretaris sultan. Namun permusuhannya terhadap Ali Pasha yang menyebabkan ia
pindah ke Eropa pada tahun 1867 Masehi. Usaha-usaha pembaharuannya antara lain bahwa kerajaan Utsmani harus dibangun dengan sistem konstitusional, bukan lagi dengan sistem absolut. Ia berpendapat bahwa Barat maju karena dengan sistem konstitusional, bukan lagi dengan sistem absolut. Ia berpendapat bahwa akan membangun anggota DPR yang akan menjadi pengawas-pengawas dan wakil-wakil dari rakyat untuk mengatasi semua permasalahan di dalam masyarakat. DPR lah yang akan memperjuangkan usaha-usaha tersebut di dalam dunia Islam. Zia Pasha menurutnya dia tidak berpatokan dengan ide-ide Barat sebelum ia mengkritisi apa yang dibawa oleh Barat tersebut. Dia itu terlebih dahulu mengkritisi pemikiran Barat sebelum ia melancarkan atau mengusulkan pemikirannya. Ia lebih memilih pada kepentingan rakyat daripada yang lain. Ia juga tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa agama Islam dapat dianggap sebagai penghalang kemajuan Turki. Kita masuk pada tokoh yang kedua, Midat Pasha. Midat Pasha lahir pada tahun 1825 Masehi dan meninggal pada tahun 1884 Masehi. Ia menerima pelajaran pertamanya dari ayahnya pada umur 10 tahun. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan digelari dengan Al-Hafiz. Ia juga melanjutkan pelajarannya ke Universitas Al-Fatih. Pada usianya belasan tahun, ia diangkat sebagai pegawai Biro Perdana Menteri. Pada tahun 1850 Masehi, ia berkunjung ke Eropa dan mengambil cuti selama 6 bulan. Di berbagai daerah ia ditawari sebagai gubernur. Tapi pada tahun 1872 Masehi ia diangkat sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi ia selalu mengalami bentrokan terhadap sultan dan akhirnya diberhentikan beberapa bulan kemudian. Sebagai gerakan golongan Utsmani muda oleh sahabat seperjuangan yang dipercayakan memegang pemerintahan dan memperjuangkan dan melanjutkan perjuangannya
melanjutkan gerakan-gerakan perjuangannya itu. Selain ia menjadi gubernur, ia juga menjadi menteri kehakiman dan menjadi perdana menteri pada tahun 1872 Masehi. Midhat Pasha adalah menteri kehakiman dalam kabinet Muhammad Rashid Pasha pada masa Khalifah Abdul Aziz. Dia pernah membujuk Khalifah Abdul Aziz untuk menyusun rancangan konstitusi dalam sistem Dunia Barat. Ia pernah menulis surat kepada Sultan dan Sultan membaca surat tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Sultan pun marah dan memecat Midhat Pasha dan dialihkan kepada dan dipindahkan kepada wali gubernur di Salonika. Namun Midhat Pasha di sana tidak lama dan ia pun kembali ke Istanbul. Ia bersekutu dengan Musni Auni Pasha, menteri kepolisian, untuk menurunkan jabatan Abdul Aziz pada tanggal 32 Masehi 1800, tanggal 30 Mei 1876 Abdul Aziz diberhentikan dari pemerintahannya dan digantikan oleh Murad IV pada saat itu. Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Sultan Abdul Hamid II, Midhat Pasha mengumumkan undang-undang serta masyarakat di dalamnya. Ia berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu mewakili masyarakat untuk mengambil satu keputusan dan bukan lagi Sultan. Pada tahun 1876 Masehi, tepatnya tanggal 23 Desember, usaha itu atau undang-undang tersebut disetujui oleh Sultan. Namun pada akhirnya Sultan terancam dalam kekuasaan tersebut dan akhirnya Sultan menangkap Midhat Pasha dan bahkan dibunuh. Setelah itu berakhirlah gerakan Midhat Pasha sebagai pembaharu Islam pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nami Kemal. Nami Kemal lahir di Rodosto pada tanggal 21 Desember 1840. Kemudian beliau wafat pada tanggal 2 Desember 1888. Beliau adalah seorang penyair dan tokoh utama Turki modern, juga pencipta bahasa
modern, sejarah, sastra Turki. Di samping itu, beliau juga adalah seorang jurnalis surat kabar berbahasa Turki, Tasvir Efkar, yang bertujuan untuk melakukan pencerahan di bidang politik, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan bangsa Turki. Keterlibatannya dalam gerakan politik berawal ketika ia bergabung dengan Komite Utsmani Muda yang didirikan oleh Zia Pasha. Dan ketika para petinggi kelompok ini dibayang-bayangi oleh penangkapan dari pihak pemerintah, beliau bersama Zia Pasha dan lainnya pergi meninggalkan Turki dan berangkat bersama ke London guna meneruskan perjuangan mereka. Kemudian di London ia menerbitkan surat kabar Mukhbir yang kemudian namanya diganti dengan Hurriyet ketika basis perjuangan mereka berpindah ke Prancis. Di mata pemerintah, beliau termasuk orang yang tidak disukai, terutama ketika ia mempergelarkan lakon panggung wata yang menimbulkan kerusuhan. Dan akhirnya ia dikucilkan di Famagusta, Siprus. Ketika Sultan Murad berkuasa, ia dibebaskan, tetapi gerak-geriknya masih diawasi oleh Sultan Abdul Hamid. Seusai naik tahta ketika Sultan Murad setelah Sultan Murad yang berkuasa hanya 93 hari. Bersama Bihda Pasha dan Zia Pasha, beliau menyiapkan undang-undang dan proses liberalisasi. Ia sendiri sebenarnya menyadari bahwa kedepannya ia akan mendapatkan hambatan, tetapi ia pula berpikir dan yakin bahwa ia akan berhasil. Kritik Namik Kemal pada pembaharu Turki pada masa Tanzimat adalah adopsi mereka secara besar-besaran terhadap pembaharuan yang ada di dunia barat, sehingga menjurus ke sekularisasi yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat Turki. Padahal menurut Namik, bahwa landasan yang semestinya ada dalam pembaharuan kelembagaan dapat ditemukan di berbagai ajaran Islam. Beliau berkeyakinan bahwa Islam dapat disejajarkan dengan peradaban modern. Syariat Islam mampu membenahi bentuk pemerintahan serta menghadapi gempuran dari dunia barat. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan kemunduran kerajaan Utsmani, yakni terletak pada keadaan ekonomi dan politik yang tidak beres. Jalan pertama yang harus ditempuh untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik ialah perubahan sistem pemerintahan yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang konstitusional. Selanjutnya pada masa Turki Muda, gerakan Turki Muda merupakan kelanjutan pembaharuan yang dilakukan oleh serangkaian para tokoh pembaharu sebelumnya. Cara Sultan Hamid berkuasa di Turki kian hari makin otoriter dan absolut. Demokratisasi yang hanya merupakan semboyan dan slogan belaka. Namun pada kenyataannya, sikap demokrasi sama sekali tidak ada. Rakyat tidak mempunyai kebebasan sendiri untuk berpendapat, serta kritik dan kecemasan atas kekuasaan sultan yang kian hari makin besar tidak hanya datang dari
kalangan umum, tetapi juga kaum inteligensia dan kalangan akademik. Mereka melihat tindakan penguasa yang sudah banyak menyimpang, serta undang-undang yang jauh dari memperjuangkan hak rakyat. Namun begitu, perlu diingat, sejak pertama para pendukung Turki muda ini telah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok liberal yang menginginkan desentralisasi dan pemberian terhadap hak khusus kepada kelompok minoritas. Dan yang kedua adalah kelompok nasionalis yang lebih menginginkan dominan bangsa Turki dan kekuasaan yang terpusat. Kelompok kedua inilah yang menggunakan CPU, Committee on Union and Progress, sebagai alat secara terbuka untuk memperoleh kekuasaan. Adapun beberapa tokoh yang memainkan peran penting dalam Turki muda ini antara lain adalah Ahmad Riza. Ahmad Riza adalah anak dari seorang bekas parlemen yang bernama Injilit Ali. Dalam pendidikannya dia bersekolah di pertanian untuk kelak dapat bekerja menjadi dan berusaha mengubah nasib para petani yang malang. Dan studinya ini diteruskan ke Perancis. Sekembalinya di Perancis, ia bekerja di Kementerian Pertanian. Tetapi ternyata hubungan antara Kementerian Pertanian dengan para petani yang miskin sangat minim, karena mereka para kementerian itu sangat disibukkan dengan adanya birokrasi. Lalu kemudian beliau berpindah ke Kementerian Pendidikan. Namun di sini juga para Kementerian Pendidikan disibukkan dengan birokrasi, yakni kurang perhatian terhadap pendidikan. Pembaharuan yang ingin dilakukan oleh Ahmad Riza yakni mengubah pemerintahan yang absolut menjadi pemerintahan yang konstitusional, karena menurutnya akan menyelamatkan kerajaan Utsmani dari keruntuhan. Adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan positif, dan bukan dengan teologi ataupun metafisika. Adanya dan terlaksananya program pendidikan yang baik akan berhajat pada pemerintahan yang konstitusional. Baik, kita lanjut pada tokoh-tokoh Turki muda yang kedua, yaitu Mehmet Murad. Mehmet Murad ini berasal dari Kaukasur dan ia melarikan diri ke Istanbul pada tahun 1873 Masehi, yakni setelah gagalnya pemberontakan Syekh Syamil di daerah itu, dan tinggal di Rusia dan belajar di sana. Ia berjumpa dengan ide-ide barat. Namun pemikiran Islam masih berpengaruh pada dirinya. Namun penyebab mundurnya kerajaan Utsmani ialah sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu, kekuasaan sultan harus dibatasi. Ia berpendapat bahwa
musyawarah dalam Islam sama dengan konstitusional di dunia barat. Ia mengusulkan didirikan satu badan pengawas yang dimana badan itu mengawasi undang-undang yang tidak akan dilanggar oleh pemerintah. Badan itu disebut dengan Dewan Syariat Islam yang anggotanya dari wakil-wakil negara Islam di Afrika dan Asia, yang ketuanya ialah Syekh Al-Islam Kerajaan Utsmani. Makmum Murad ini berpaham pan-Islamisme. Ia berpendapat bahwa salah satu penyebab atau sebab kelemahan kerajaan Utsmani ialah kurangnya interaksi antara daerah-daerah lain, terutama di kalangan Turki sendiri. Lanjut, Pangeran Shahabuddin 1887 sampai 1949. Pangeran Shahabuddin adalah keponakan Sultan Abdul Hamid II dari pihak ibunya, sedangkan dari pihak bapaknya adalah cucu dari Sultan Mahmud II. Oleh karena itu, ia keturunan raja. Namun, ibu dan bapaknya lari ke Eropa menjauhkan diri dari kekuasaan Abdul Hamid. Maka dengan demikian kehidupan Shahabuddin lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat. Demikian pemikiran Shahabuddin dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi, sehingga problema yang dihadapi oleh kerajaan Utsmani ia tinjau dari segi sosiologinya. Lanjut, menurutnya yang pokok adalah perubahan sosial, bukan penggantian sultan.